Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ijal Papua. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Karena kebetulan belakangan ini lagi ramai sekali pembahasan tentang JIS. Jadi kita hadirkan narasumber yang akan mengkupas tuntas problem yang terjadi di JIS. Dari awal pembangunan sampai dengan sekarang yang diributkan. Kita kedatangan Bang Prasetyo Adi. Atau biasa disapa Tio. Beliau ini adalah pemenang sayembara JIS dan hari ini beliau sudah hadir bersama kita. Kita sambut saja Bang Tio. Selamat datang Bang Tio. Dan selama pembicaraan saya lupa, selama pembicaraan ke depan saya akan ditemani dengan Pak Samsudin. Pak Sam, nanti kita akan ngobrol banyak terkait JIS ini dan sama Bang Tio juga kita akan ngobrol banyak. Jadi Bang Tio ini kita hadirkan karena permintaan para netizen yang sudah lama menanti kan. Betul. Kalau banyak pengamat dihadirkan, nah ini adalah yang pelaku langsungnya, pemenang sayembaranya. Seperti apa sih sebenarnya itu ya? Gitu. Nah, ini bukti ini ya, pertamanya penjajahnya. Ya, tapi sebelum kita ngobrol terkait JIS ini, ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih dari netizen dan teman-teman dari Instagram maupun di YouTube. Ini hanya beberapa pertanyaan sempat kita ini dari sekian banyak gitu, Pak ya. Jadi permintaan netizen gitu. Mungkin bisa ditanggapi dulu. Oh gitu ya, mungkin bisa ditanggapin dulu ya. Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Ada beberapa pertanyaan yang saya nggak bisa jawab karena memang bukan wewenang saya ya. Seperti tapi saya setuju bahwa sama pentingnya dengan menyiapkan stadion, dan stadion yang digunakan tidak hanya JIS rencananya kan, ada beberapa stadion lain. Jadi memang betul pemerintah memberikan perhatian harusnya sama ke semua ini, termasuk ke tim U17-nya untuk bisa mempersiapkan lah Piala Dunia U17. Kemudian yang masalah komentar-komentar nanti mungkin akan banyak dijawab sebenarnya. Sebenarnya mungkin bukan downgrade JIS, tapi memang ada hal-hal yang harus dilengkapi, harus disempurnakan gitu sebagai satu stadion karena posisi dan lokasinya. Aksesnya semua sudah disampaikan di dalam di polemik ini gitu ya. Tapi di dua ekstrim gitu. Padahal sebenarnya hal tersebut bisa dikelola dengan pada saat pelaksanaan, pada saat sekarang kemarin saya juga baru lihat lagi ke sana bahwa apa yang diminta tuh bisa diselesaikan sebentar sebenarnya. Saya lupa masalah parkir bis dan lain-lain, cuman menghilangkan barrier atau penghalang, itu bisa diselesaikan cepat gitu. Jadi memang betul kalau perhatiannya justru jangan ke stadionnya aja, tapi juga ke kesiapan kita menghadapi U17 ini bulan November gitu. Sudah sisa berapa bulan kan gitu ya? Iya. Pemain-pemainnya juga harus difokuskan. Iya, pemain juga difokuskan. Tadi yang pertanyaan kedua itu tadi tentang downgrade JIS, saya rasa nggak ada yang bermaksud mendowngrade JIS lah. Saya sendiri sebagai arsitek yang mulai dari awal, dari zaman tahun 2010 tadi disebut, sampai ini bisa diwujudkan, ya saya bersyukur bisa selalu terlibat gitu, walaupun saya nggak berhubungan langsung selalu dengan pengambil keputusan, dalam ini gubernur, biasanya saya dengan dinas, dengan pihak-pihak yang lebih terkait teknis gitu. Nah itu bisa dipastikan secara teknis stadion ini sudah memenuhi standar. Jadi FIFA itu punya dokumen recommendation and requirements, buku tebal. Dan di tim kami juga ada inspektor FIFA yang dipakai di Asia biasanya, Insinyur Timi Setiawan. Beliau juga ikut menilai apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan, dan beliau juga sudah merencanakan berapa banyak stadion, termasuk mengelola dan merenovasi stadion utama GBK udah puluhan tahun. FIFA tidak pernah memberikan sertifikasi ke sarana dan prasarana, tapi setiap mau pertandingan mereka selalu datang. Ini sama dengan organisasi olahraga yang lain. Mereka akan datang, mereka akan lihat satu, kesiapan panpelnya, yang kedua kesiapan sarana dan prasarananya
gitu ya. Dalam hal ini stadion-stadion itu, jadi yang dilihat nggak hanya satu. Waktu U20 sebelumnya mereka juga salah satunya datang ke JIS, tapi masih dalam tahap konstruksi. Dan mereka memberikan komentar yang sebenarnya cenderung positif. Saya sendiri nggak hadir langsung ya. Jadi Artinya orang Pipa sebenarnya sudah pernah ke situ. Sudah. Tapi stadionnya belum siap, memang secara fisik juga belum siap itu ya. secara konstruksi. Waktu mereka juga melihat stadion-stadion lain, ya harusnya U17 sama gitu ya. Stadion-stadion lain juga dilihat, dan tentunya PSSI dalam hal ini pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan juga di tempat lain gitu. Bukan apa-apa, memang untuk menyesuaikan dengan requirement atau permintaan dari pertandingan U17. Mungkin kalau Piala Dunia senior permintaannya jauh lebih banyak gitu. Apa yang sudah kami desain di sini sebenarnya sudah memenuhi ketentuan. Yang paling penting, paling utama adalah keselamatan dan keamanan sebenarnya. Kemudian akses. Itu dia Pak. Juga penting. Sorry, saya potong. Kan ada banyak pertanyaan nih sebenarnya ya, yang kemudian muncul polemik. Tapi ada hal yang mungkin perlu kita tahu semua, misalnya prosesnya awal gitu ya. Misalnya Bantio ini kemudian ikut sayembara di situ, prosesnya sampai ke situ itu. Dan kemudian mungkin kan di sayembara itu kan desain lengkap semuanya Thor gitu ya. Apa kira-kira itu gimana tuh Pak di situ? Proses awal waktu ikut sayembara itu di kan tahun 2000, yang membuka sayembara masih Pak Poke kan gitu ya. Jadi itu sebenarnya sayembara kerjasama antara Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta, IAI Jakarta, dengan Dinas Olahraga, dengan Pemprov DKI melalui Dinas Olahraga. Kenapa sayembara itu diadakan? Karena setelah ada rencana mau membangun MRT waktu itu, Lebak Bulus akan dijadikan depo MRT yang Jakarta setelah itu nggak punya stadion lagi. Dulu Jakarta punya stadion Persija, home base-nya Persija tuh Menteng. Iya. Terus pindah ke Lebak Bulus untuk tim waktu itu Perserikatan dan juga Liga gitu ya. Terus Lebak Bulus ini hilang, ya udah sampai dari tahun 2000, saya lupa kapan dibongkar. Dari stadion Lebak Bulus itu dibongkar sampai dengan JIS berdiri, sebenarnya Jakarta nggak punya stadion yang layak untuk bahkan untuk event nasional. Ya, event Liga 1 nasional. Nah, dibuatlah sayembara itu, sayembara terbuka untuk semua arsitek. Dan waktu itu kami jadi pemenang. Tentunya saya ada tim gitu ya, ada namanya arsitek di kantor kami, Gito Wibowo, Dia Fatma, dan lain-lain. Jadi saya nggak kerja sendiri selama ini. Ya kami memenangkan sayembara karena salah satunya konsepnya melihat kawasannya dan mengembalikan fungsi taman, karena sayembara ini berdiri stadion ini akan berdiri di Taman BMW namanya, Taman BMW. Bersih, manusiawi berwibawa. BMW. Jadi BMW bukan mobil. Bukan motor juga, tapi karena gubernur waktu itu suka motoran. Pajaman Pak Wiyogo sih itunya. Bang, tapi ada bocoran nggak? Biayanya berapa? Waktu itu sayembara hadiahnya itu 100 juta rupiah. Tahun 2010. Untuk desain saja itu? Untuk enggak, cuman hadiah sayembara aja. Hadiah sayembara. Setelah itu saya anggaran terus terang tidak ingat ya, tapi yang pasti udah ada pagunya, karena waktu itu kalau nggak salah belum sempat di tender ya, kami baru mengerjakan gambar kerja bersama. Jadi setelah sayembara kan ada tender untuk konsultan perencana. Udah di tender, udah ada, kami kerjasama dengan PT Arkonin mengajak kami lagi. Dari situ juga Insinyur Timi Setiawan juga udah ikut gitu sebagai tenaga ahli. Tapi di tengah jalan rencana tersebut berhenti lah karena ada masalah di lahan ya. Jadi oleh Pemprov dihentikan dulu rencana pembangunannya sampai kemudian Pak Jokowi akan melanjutkan, tapi lahannya juga masih terkendala. Baru setelah itu tahun 2018 kelihatannya udah beres, dari 2019 dilanjutkan lagi oleh waktu itu gubernurnya Pak Anies. Gitu. Dengan desain yang sama atau berubah Berbeda. Desain lagi? Ya, itu juga mendasar. Pada desain awal disayembarakan tahun 2010, kapasitasnya hanya 40.000 lah, 40 sampai 50.000. Jadi hampir separohnya. Tapi di selain lapangan sepak bola ada track and field. Waktu itu Pak Gubernur maunya seperti itu. Jadi yang
Waktu desain awal itu. Ya, ada apa track untuk lari. misal Ya, atletik lah. atletik. Yang kemudian diputuskan di tahun 2019 itu track and field-nya hilang. Di dalam satu terpisah lah, nggak masuk di stadion itu, tapi jadi hanya khusus untuk sepak bola. Sebenarnya secara stadion-stadion modern di seluruh dunia yang stadion yang untuk sepak bola khusus itu jadi semacam tren karena jarak penonton lebih dekat. Tapi masalahnya kemudian kapasitas dinaikkan jadi 80.000 penonton. Sementara daya dukung kawasannya tidak sesuai gitu ya, jalan, kemudian akses. Dari awal sayembara kami juga sudah buat konsep bahwa penonton tidak hanya datang naik kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi, tapi dengan kendaraan umum, dengan bus dan juga kereta api karena di situ ada jalur kereta api. Nah masalahnya dengan kereta api ini kan harus kerjasama dengan KAI untuk bikin stasiun, persinyalan dan lain-lain itu juga harus diperbaiki lah. Oh berarti itu beda sama, maksudnya beda pekerjaan sama teman-teman yang ngerjain di stadion sama KAI itu beda ya? Yang akses di luar ini, yang transportasinya? Karena udah ada rel, jadi pemerintah KAI nggak usah invest banyak, tapi ya nggak tahu nanti kerjasama antara Pemprov dan kereta api untuk bikin satu stasiun seperti stadion-stadion di luar negeri ya, Allianz Arena, Amsterdam Arena itu semua ada kereta api. Nah di sini udah ada rel. Kalau kereta apinya itu tidak rel itu tidak dimanfaatkan, sayang gitu. Karena di bawa fanbase-nya kan juga besar tuh, Persija dari Tanjung Priok atau dari kota. Saya sendiri nggak hafal lah jalurnya, tapi rel itu jadi satu modal sebenarnya, tapi sampai sekarang belum terhubung gitu. Sorry Bang Tio, kan desainnya kan awal 2010 tuh. Terus kemudian 2018 ada perubahan kan? Perubahannya lumayan signifikan. cukup signifikan. Itu ikut nggak waktu perubahan desain itu tuh Bang Tio sendiri yang merubah itu ya? Kami diminta untuk ikut. Memang jadi ide desain arsitekturnya memang dari tahun 2010 maupun 2019 itu dari kami. Yang berubah dari desain awal itu penambahan kapasitas dengan keluar lintasan atletik itu yang 2 itu ya? Iya, sama tampak bangunannya juga berbeda. Ada yang lebih suka bangun, ya juri sayembara waktu itu lebih senang yang karena dinamis, tapi waktu itu karena permintaan juga dan karena ukurannya juga jadi lebih besar, akhirnya kami konsep tampaknya juga agak berbeda sedikit gitu. Kalau Buro Hapol masuk itu di mana ya? Buro Hapol waktu terlibat 2018 atau setelah? Iya, setelah kami melakukan semacam sketsa, desain untuk awal untuk dipresentasikan waktu itu gubernur oleh Jakpro. Kami sendiri nggak pernah presentasi langsung ke gubernur sih, karena kami berada di bawah di bawah koordinasi dengan Jakarta Konsultindo, kemudian berikutnya di bawah KSO, karena itu proyek rancang bangun. Tapi intinya desain yang ada itu berevolusi lah. Jadi dari awalnya kota, kemudian bundar. Nah, pada saat menyusun basic design, baru Buro Hapol terlibat di situ sebagai penasehat sebenarnya. Jadi memang dia tidak pernah mendesain. Itu di dalam ini, jadi memberikan konsultan advice lah itu ya. Iya. Nah, masukannya itu sendiri semua yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, tentu kita ikuti semua, kecuali hal-hal yang sifatnya tidak esensial dan ada semua dokumennya sih, bahwa dan nggak bisa semua diikutin karena ada regulasi lokal juga yang harus kita ikutin kan. Hal-hal tersebut yang menurut saya sih tidak esensial, dan sebenarnya Buro Hapol dalam hal ini tidak bisa mengatakan bahwa kita tidak mengikuti, karena masukannya cukup baik, cukup banyak gitu ya. Masalah tempat duduk penonton yang kita bikin miring biasa, dia usul untuk hiperbolik gitu ya, jadi bentuknya kemudian semua tempat duduk dia punya istilah kita C value untuk melihat gitu ya, dari sudut semua sudut
bisa melihat gitu ya, nggak terhalang sama sekali. Jadi nggak ada tiang, nggak ada apa. Jadi pandangan penonton dari kursi yang paling jauh pun bisa lihat sampai langsung lapangan bawah itu. Yang tidak itu adalah saran-saran. Jadi selain teknis, mereka juga memberikan saran tentang ekonomi gitu ya. Karena konsep kami juga ada seperti itu. Stadion itu bisa menghidupi diri sendiri. Ada retail, ada corporate box, seperti stadion-stadion modern lainnya di luar negeri dan stadion-stadion yang baru lah ya. Jumlah itunya yang nggak. Jadi sebenarnya bukannya tidak standar, tapi tidak ada beberapa kendala karena jumlah penonton dan lain-lain itu nggak harus diikutin gitu loh. Kan Buro Hapon ini kan disebut dia penasehat lah gitu ya, yang yang banyak beredar itu kan mereka membuat panduan apa? Mereka nggak membuat panduan tetap dari bukunya FIFA yang saya sampaikan tadi. Mereka memberi komentar terhadap gambar kita gitu. Oh ini gambarnya ini kalau mau. Berarti itu penting panduannya itu. bukan dari mereka yang ngasih. Oh panduannya harus kayak begini. Enggak. Tetap FIFA punya. Tetap dari FIFA. Kita baca sendiri bukunya FIFA. Dari FIFA seperti ini. Yang penting kita nggak melanggar. Seperti yang paling esensial sebenarnya setiap orang bisa keluar ke daerah aman dalam waktu 8 menit. Itu dipenuhin dari hitungan gitu ya. Pada saat normal bukan emergency, semua stadion itu bisa kosong dalam waktu 10 menit. Wow. Itu bisa? Bisa. Dari 82.000 itu ya, bisa? Ada ratusan pintu keluar, kemudian dia masuk ke konkorsi yang lebar gitu ya. Ada di keliling stadion itu sekitar 35 meter, kemudian dia bisa keluar lewat 2 rem yang besar itu, dan sebenarnya ada 8 tangga kalau nggak salah. Ada banyak tangga yang pada saat bubar sebenarnya bisa bubar. Nah sekarang tinggal bagaimana mengendalikan kerumunan gitu loh. Artinya dari soal akses sebenarnya untuk orang keluar ya. Masuk dan keluar itu no problem. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan begini Pak, saya mau maaf ini kan, ini kan kita diskusi Pak ya. Nih, posisi Buro Hapon ini kan sepertinya dia menjadi apa ya? Dewa loh kalau gitu. Ini dalam isu yang berseliweran di publik itu ya. Kayak didewakan banget. Kalau kita menyebut A, dia B yang benar. Kalau kita menyebut C, dia menyebut A yang benar gitu kan. Itu persepsi saya sebagai masyarakat yang awal tentang ini gitu ya. Tapi pada posisi seperti itu tadi kan menarik tuh. Dia tidak mendesain. Kemudian tidak ada keharusan untuk memenuhi semua masukannya Pak ya. Ada enggak batas yang harus diikuti yang untuk keamanan, keselamatan dan standar dari FIFA. Kalau yang masalah komersial dan lain-lain itu kan keputusan bisnis ya, keputusan untuk nanti pengelola gitu ya. Dan ada batasan yang minimum ya kita ikutin yang minimum gitu. Ada masalah macam-macam lah, ada biaya, ada target jumlah penonton dan lain-lain. Saya juga nggak tahu gimana Buro Hapon bisa jadi disebut konsultan yang apa namanya, yang utama, padahal dia hanya memberikan nasihat dan masukannya banyak kali yang membantu lah. Itu juga jadi bukan apa namanya, harus kita bukan panduan sebenarnya. Iya. Kalau yang harus kita ikuti justru standar FIFA-nya kan. Iya. Yang tadi saya sebutkan gitu. Sebagai penasehat itu sebenarnya apa ya? Ruang lingkup tupoksinya dia apa aja sih sebenarnya? Kalau kita bicara dalam sebuah konstruksi gitu ya, kalau dalam organisasi kan penasehat itu ya kapan dia mau memberi masukan gitu kan. Tapi kalau dalam sini gimana? Ya dia nggak punya, kalau di profesional gitu ya, dia nggak punya liability lah, tanggung jawab ke yang tanda tangan gambar. Yang tanda tangan gambar siapa ya? Ada semua di situ. Ada dari betul. Iya, dia hanya memberi masukan, memberi perhitungan banyak sekali. Untuk penonton, berapa corporate box, ada hitungannya. Kalau yang untuk VVIP berapa, lebar jalan, jumlah tangga, jumlah pintu keluar, itu semua masukan dari mereka. Dan itu semua kami ikuti semua. Sudah diikuti. Ada beberapa yang sifatnya nggak mendasar, itu yang kayak, bahkan dia waktu itu menyarankan hanya satu rem tapi lebih lebar. Rem yang di sisi timur karena dia lihat mungkin belum terhubung ya, dibuat komersial aja. Kami nggak setuju ya, kita tetap harus ada akses gitu. Nah hal-hal seperti itu kan sebenarnya kalau menurut saya karena masalah ini timbul karena mereka membuat pernyataan yang menimbulkan polemik gitu, membuat satu statement atau pernyataan yang membuat orang ternyata
Buruh Hapag nggak mengakui gitu loh. Iya, kemarin kan sempet Sampai dia buat pernyataan itu gimana ya? Ada kan Bantio itu ada memang kontrak ya dengan Buruh Hapagnya itu. Saya nggak ada. Kami nggak ada kontrak dengan Dia kontrak dengan Jakpro ya? Jakarta Konsultindo, anak perusahaan Jakpro. Oh, dia di situ ya. Nah, tapi berkoordinasi terus dengan bagian desain untuk ini. Iya, kita beberapa kali workshop, bahkan mereka datang ke sini gitu. Sorry Pak, saya ada sebenarnya kita dapat ya. Saya tidak tahu, mungkin Bantio juga dapat yang saya tidak tahu apakah ini benar dari Buruh Hapag gitu ya. Yang soal catatan-catatan ini yang direkomendasi. Tapi yang kedua pertanyaan saya adalah apa ini dikonsultasikan pada saat proses pekerjaan atau setelah gitu ya? Ini kan menjadi selalu kayak evaluasi gitu ya. Ini pada saat pekerjaan, ini dokumen sebenarnya dokumen kerja ya. Jadi nggak apa. Kalau dilihat itu sebenarnya satu tentang bowl itu tempat duduk yang jaraknya, yang kuning itu yang nggak memenuhi. Kalau dilihat tadi yang coba yang satu halaman penuh. Jadi cuma 2 tuh, hospitality area, artinya untuk dari sekian banyak daftar ini yang untuk stadion cuma 2 dan bukan yang mendasar gitu, dan FIFA nggak akan memeriksa hal tersebut gitu. Itu apa sih Pak sampai tidak tercapai itu hospital area itu? kurang 30 itu ya? 30 box yang corporate box yang untuk dijual ke penonton VIP lah. Jadi kalau di stadion-stadion modern sekarang untuk mereka bisa membiayai diri sendiri, mereka jual tiket musim namanya. Misalnya ada perusahaan besar gitu ya, perusahaan BUMN atau perusahaan multinasional, dia bisa dalam tanda kutip sponsorin, dia tiap Persija tanding dia boleh nonton, udah termasuk dalam langganannya dia tiap tahun. Dia dapat satu ruangan, ruangan bisa taruh makanan, bisa taruh di GBK juga udah ada. Terus dia punya, saya lupa berapa puluh kursi gitu, jadi dia bisa undang customernya, bisa undang itu gitu. Yang satu lagi mengenai jarak sebenarnya. Nah jarak itu kita nggak penuhin karena tadi jumlah penonton yang besar. Jadi harusnya jaraknya 230, kita 255. Iya. Jadi sebenarnya dari sekian itu cuma 2. Yang Buruh Hapag kan kemarin bilang pembangunannya tidak sesuai dengan panduan yang kita kasih. Iya, nggak ada panduan ya. Mereka mengeluarkan ini ya yes no gitu aja. Tapi ini sebenarnya bukan dokumen yang resmi ya, yang ditayangkan di sini. Tapi kita bisa lihat lah. Sebenarnya udah banyak yang kita ikutin gitu. Kalau misalnya yang nggak diikutin itu masalah, mereka juga mengeluarkan tuh ukuran lapangan segala macam tuh udah kita ikutin semua. Kalau dia yang prinsipil soal keamanan soal ini. Dan sebenarnya tidak mutlak kita juga harus ngikutin apa yang mereka mau kan? Bukan ya, kita harus, makanya mereka ngasih komentar, kita juga lihat bukunya FIFA gitu, sesuai apa enggak gitu. Tapi ya terus terang mereka sangat membantu lah di tahap ini gitu. Dan pada saat tahap pembangunan memang mereka udah nggak terlibat lagi gitu pada saat konstruksi, karena yang dipakai adalah gambar kerja kita. Saya juga waktu itu kami juga waktu itu sebagai pemenang sayembara ikut di ini KSO, jadi sub konsultannya di dalam KSO Rancang Bangun itu. Jadi Buruh Hapag sudah tidak ada di situ. Nah, berarti sebenarnya enggak. Dia hanya di awal kan? Basic design istilahnya. Basic design di situ. Berarti yang dipolemikkan sekarang ini sebenarnya mereka sudah tidak ini. Sebenarnya juga mereka nggak punya liability lah ya. Mereka nggak ini, tapi mungkin karena waktu polemik ini muncul, waktu stadion ini di inspeksi, sebenarnya saya juga senang sih dapat perhatian juga kan jadinya kan, dari bukan perhatian dalam hal negatif ya. Artinya kan memang saya bilang tadi perlu penyempurnaan dari transportasi, akses dan lain-lain itu belum gitu. Dan harus ditingkatkan sebenarnya kalau stadion ini mau dipakai di event. Tadi ada pertanyaan kenapa nggak dipakai profesional dan lain-lain gitu. Nah ini tinggal gimana sih sebenarnya PSSI atau Liga 1 menerima, kan ini sebenarnya kan ada regulator nasional, PSSI, ada yang FIFA-nya gitu ya. Tapi di desain awal memang sudah menjadi pusat perhatiannya itu ya soal akses apa? Sudah ada di konsep awal. Di tor ini sudah masuk. Sudah di usulan dan diikuti semua oleh perencana,
oleh kontraktor, oleh pengelola, itu sebenarnya udah diikuti semua. Terakhir yang soal Bro Hapor ini, saya agak penasaran di situ Pak. Dia hanya penasehat, bukan yang ngebangun, bukan yang membangun, dan bukan yang ngerancang juga. Tapi kan sempat di laman websitenya itu ada masuk profiling JIS. Ya kalau perusahaan inilah gitu ya sebagai benefit untuk kemudian profiling lah gitu ya kontensi. Tapi kemudian tiba-tiba hilang gitu loh. Lalu kemudian muncul lagi. Sebenarnya itu gimana sih? Itu mesti harus tanya sama mereka sih. Mereka sebenarnya mereka juga pengalamannya lumayan, tapi pengalaman terbaru mereka itu di ini renovasi White Hart Lane, stadion Tottenham Hotspur di Inggris di London. Mereka bukan sebagai arsitek, mereka sebagai engineer. Arsiteknya ada namanya Populus. Waktu itu juga sempat kesini untuk JIS juga, tapi nggak diteruskan ya. Saya nggak tahu siapa yang ngundang. Anyway, jadi mereka tuh sebenarnya juga nggak terus terang ya. Memang kalau mereka mau taruh di profil mereka terlibat, iya terlibat. Tapi gagasan segala macam tuh bukan dari mereka gitu ya, untuk menentukan misalnya jumlah penonton, kemudian bentuk bangunan itu murni dari kita. Iya, gagasan dari tim perencana lah waktu itu. Yang orang sebut itu anak-anak bangsa lah. Anak-anak bangsa betul. Iya. Dan bisa dibilang juga ya karyanya ini memang ada beberapa, pasti banyak lah yang import gitu. Tapi gagasan bagaimana konstruksinya, strukturnya itu semua memang dari tim perencana. Saya mau maaf nih, saya agak penasaran betul di Bro Hapor nih gitu ya. Karena coba kita lihat satu suratnya yang satu tadi. Saya menemukan itu selain yang tadi ada surat, terus ada video gitu ya. Bukan yang surat. Ini kan dia membuat klarifikasi pernyataan ruang lingkup pekerjaannya kan gitu. Kalau kita lihat nih pekerjaan ini. Ini dari websitenya mereka ya, websitenya Bro Hapor ya. Dia sampai merasa begitu penting dia hadir mengklarifikasi gitu loh. Seberapa ini gitu ya. Jadi diminta untuk mendesain, jadi betul tadi ya, tidak mendesain gitu kan. Tidak pernah mendesain stadion ini, lalu kemudian tidak terlibat dalam pekerjaan, iya gitu ya. Lalu kemudian cuman tapi ini jasa meminta Bro untuk membuat panduan desain gitu loh. Nah, saya tidak tahu yang panduan desainnya yang mana gitu ya. Di situ posisinya. Nah, yang kedua, saya di video yang wawancara manajernya itu menyebut bahwa ini area JIS itu termegah di Asia Tenggara ya. Dan memang didesain untuk standar FIFA gitu loh. Jadi ada yang menyebut tidak, ada ini yang mendesain ini gimana sih? Ya kalau kami kan berusaha mengerjakan sebaik-baiknya. Seperti tadi saya sampaikan, Bro Hapor memang bermitra gitu. Terus tadi bisa dilihat daftar yang ada hijau sama kuning itu sebenarnya sebagian besar sudah kami ikuti. Jadi kalau sebagian besar pernyataan ini benar, kecuali bahwa kami tidak mengikuti sehingga stadion ini tidak standar, itu kurang tepat. Karena memang apa yang dikerjakan ini belum semua selesai yang tadi saya bilang. Oh, proses. Masih proses yang kawasannya. Mereka juga komentar tentang kawasan di mana, termasuk kalau sekarang sebenarnya stadion itu dapat uangnya bukan dari penonton pasti ya, dari penonton, tapi sebagian besar sebenarnya dari siaran TV kan. Nah, siaran TV itu jadi sangat penting gitu, posisi lampu segala macam. Terus FIFA juga punya beberapa standarnya tuh, ada beberapa rekomendasi, ada yang memang harus gitu, kalau keamanan segala macam harus, misalnya terangnya lampu untuk siaran TV berapa, kalau untuk pertandingan live berapa gitu. Terus di mana tempat obi fan dan lain-lain itu semua dirancang sampai sedetail itu. Bagaimana supaya pemain dan penonton nggak akan pernah bersinggungan ketemu gitu. Untuk keamanan pemain kan, apalagi kalau di kita ini ya, penontonnya juga perlu belajar lah. Tapi anyway, itu udah dipisahkan semua gitu, VIP, kemudian yang penonton umumnya yang sebagian besar dari 80.000 itu yang di lingkaran itu, yang sebagian masanya itu kemudian disebar, ada yang naik tangga sampai, kan kita ada 3 tier ya, ada 7 lantai. Masuk di masing-masing pintu yang udah udah sesuai dengan tiket gitu, sesuai kelasnya gitu. Jadi begitu pegang tiket semua bisa masuk, 80.000 orang.
pemain masuknya orang nggak akan tahu gitu, pemain VIP, presiden dan lain-lain. Tapi penonton yang 80.000 udah masuk. Kemudian TV punya tempat khusus, punya tempat siarannya, tempat ya. tempat duduk komentatornya maupun kamera-kameranya. Nah, penonton ini udah pegang tiket masuk ke dalam concourse itu, mereka udah punya pintunya masing-masing nanti, terbuka semua itu. Pintu masing-masing. Nah, dengan tiket ini dia bisa masuk ke sektornya dia, sektor baru ke kursinya. Setiap kursi juga udah nomornya gitu. Dan sudah siap juga dengan proses digitalisasi sebenarnya. Jadi ada sistem IT-nya, tapi detailnya saya nggak nguasain ya, itu bagian IT-nya. Kalau yang ribut juga soal mobil tidak bisa masuk itu dari Bus Ya. Bus yang jadi waktu pada saat stadion ini dibangun, Persija beli bus baru. Bus baru itu double decker. ya. Oh, double decker. Nah, khusus untuk pemain tim tuan rumah, dia busnya tuh bisa masuk sampai depan pintu, dia langsung turun langsung masuk gitu. Ada memang di waktu masuk kita ada mix zone namanya. Jadi wartawan bisa di situ, bisa doorstop interview. Tapi itu steril, tempat itu steril, kemudian langsung masuk ruang ganti. Ruang gantinya juga ada 2. Terus udah langsung bisa konsentrasi ke pemanasan dan lain-lain gitu. Di dalam tuh ada lapangan bola kecil seperti lapangan futsal dan lain. Nah, bus yang naik ke atas itu nggak bisa karena double decker. Tapi kalau pakai bus yang waktu itu kami sendiri waktu sewa bus 48 seat bisa masuk ke atas gitu. Walaupun memang karena kecil ya, manuvernya juga nggak ini ya. Dan itu sama aksesnya dengan VVIP yang kendaraannya nggak terlalu besar. Jadi kalau itu bisa. Kalau bus yang tinggi tetap bisa masuk di bawahnya itu. Oh, yang jalur yang bawahnya. Jalur yang sama tapi dia di bawah. Nah, itu cukup gitu. Dan hanya ada jarak 10 meter atau kalau nggak salah ya. Kalau kita bicara di desain nih, desain gambarnya, apakah memang mobil itu bis itu harus naik ke atas atau itu hanya untuk tim dari sisi pertimbangan di desain ini sampai kemudian udah bus ini di bawah saja gitu loh. tim tuan rumah bisa sampai ke atas tadinya. Desainnya seperti itu. Tapi karena busnya lebih tinggi, akhirnya mereka nanti akan sama-sama di bawah atau pakai bus yang kapasitas 48 yang bukan double decker. Dan soal ukuran mobil bukan bagian dari prasyarat FIFA. FIFA mensyaratkan pintu sebenarnya, pintu yang terpisah. Pintu yang terpisah dan itu bisa diatasi tadi ya, yang saya bilang diatasi dengan membuat misalnya barikade atau ya kita renovasi lagi itu ini kecil lah. Pekerjaan yang bukan pekerjaan seperti besar sekali gitu ya, bukan membongkar semua atau gimana gitu. Kemarin kalau nggak salah PSSI atau Kementerian PUPR saya nggak tahu, kami juga ada diminta untuk mempelajari biar di bawah terus dikasih eskalator, jadi dia langsung masuk ke situ, tapi jadi nggak langsung masuk ke parkiran bus. Jadi pemainnya turun di bawah. Jadi ini sedang kami lakukan kajiannya bagaimana menempatkan eskalator, itu udah menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi pemerintah sudah usulin satu tahap perbaikannya, penambahan fasilitas. Iya. Jadi dari lantai 1 itu eskalator masuk naik. Gitu. Sekarang sementara dikaji atau? Saya nggak tahu sekarang sampai mana, tapi kami sudah menyerahkan hasil studinya ke pengelola lah ya, ke pengelola untuk disampaikan. Jadi segala upaya perbaikan tentu kita terima lah supaya jadi ini stadion akhirnya jadi yang diinginkan oleh masyarakat, bisa dipakai aman gitu ya. Tapi memang terutama untuk kawasan memang harus pengelolaannya ini nih, lalu lintas, parkir, penonton, belum lagi penonton yang berbeda lah dengan penonton-penonton kalau kita lihat di negara Asia lain. Kalau Pak Tio melihat itu menambah satu fasilitas eskalator dengan yang desain awal tadi itu signifikan nggak untuk sebagai solusi perubahan yang diperdebatkan selama ini? Harus nggak signifikan sih. Sebenarnya bus tanpa itu pun sebenarnya bisa gitu ya. Sebenarnya bisa. Karena pemain cuma berapa gitu ya. Iya, pemain mungkin satu tim pemainnya sendiri 20-an gitu ya, 22, 23, terus official dan lainnya mungkin sudah 35, 40.
Jadi bus 48 sebenarnya masih bisa naik, bisa turun di depan pintu. Bus pemain tim tamu bisa juga di bawah itu. Artinya langsung seandainya itu terhubung tertunda, tidak menghalangi untuk bisa dipakai. Enggak, bisa. Bang Tio, pengen nanya nih, ini nanya pribadi aja nih. Bagaimana perasaannya setelah ada polemik ini nih? Maksudnya Bang Tio ngelihat polemik yang sekarang ini bagaimana nih? Polemik stadion ini? Ya kalau saya harusnya ditempatkan di posisinya gitu ya. Kalau ada yang komentar, ada yang ini memang sudah dikunjungi langsung. Kami sendiri nggak punya kesempatan untuk menjelaskan langsung gitu ya sebagai perencana gitu. Apa-apa saja. Saya memang sempat menulis satu semacam klarifikasi lah. Apa saja sih yang jadi titik masalah di atau solusi lah, bukan kita nggak cari masalah tapi kita cari solusi sebenarnya kan. Termasuk tadi ya sudah dibangun 80.000, sekarang apa yang harus diperhatikan untuk penyelenggaraan gitu. Kan ada menyebut bus, ada menyebut rumput. Rumput saya bukan ahli rumput, tapi waktu itu rumput hybrid dipilih karena lebih tahan lah ya, lebih kuat gitu ya. Memang kendalanya karena rumput di sisi utara kena sinar mataharinya hanya sebagian waktu pagi, jadi banyak rumput yang tidak terpelihara dengan baik. Solusinya sebenarnya ada alat UV yang tinggal kita udah punya satu, tapi perlu minimal 2 lagi, kalau bisa 6 gitu ya. Dengan catatan itu memang ada konsumsi listrik. Tapi rumput hybrid itu lebih kuat dan pemeliharaannya untuk kalau setelah dipakai pertandingan bisa segera diperbaiki gitu kan ininya. Tapi kalau untuk rumput kami bukan ahlinya. Mungkin solusinya yang tadi yang abang tulis itu apa tuh? Kebanyakan sih masalah kawasan ya. Akses ke timur yang harus dibuka gitu ya. Kemarin juga sempat bicara dengan ketua atau koordinator Jakmania gitu. Bagaimana biasanya mereka datang gitu berbondong-bondong, ada sampai ratusan bis gitu ya. Sebenarnya ada tempat-tempat di sisi ini sebenarnya lagi-lagi pengelolaan sih. Pengelolaan pada saat event gitu ya. Infrastrukturnya udah ada stadionnya udah ada, tapi infrastruktur sekitarnya, saya juga kemarin dengar lahan di Taman BMW di ITF itu akan dijadikan tempat parkir. Itu mungkin salah satu solusi juga untuk sementara gitu ya. Terus sebenarnya ada rencana ini sebenarnya bukan dari stadion, tapi flyover dari jalan Marta Dinata langsung ke sini gitu. Jadi itu akan ya bisa membantu juga gitu ya. Kemudian akses kereta api itu tadi sebenarnya biasa sih. Kalau di Jerman, di Munich, dulu saya juga di Sydney ya waktu Olimpiade, mereka bahkan bikin jalur kereta api khusus, itu kan investasi besar ya. Sementara ini kita udah di jalan kereta api. Nah pada saat solusinya misalnya kerjasama dengan KAI, tiket misalnya 50.000, 100.000 sudah termasuk biaya kereta apinya sendiri gitu misalnya. Titik-titik stasiun penjemputannya di mana gitu. Kemudian juga kemarin shuttle bus macet kan salah satunya karena banyak orang parkir liar. Kemarin juga bicara sama Jakmania, parkir liar tuh nggak bisa dihindari, itu pendapatan masyarakat sekitar juga ya. Paling nggak harus tertib lah. Mungkin shuttle busnya yang harus jemput agak jauh gitu supaya nggak terkena kemacetan dari parkir liar ini. Ya penonton harus mau jalan lah yang supaya ini. Tapi banyak lah hal-hal yang unik gitu ya, hal seperti ini ya kalau kembali ke Bureau Hapal. Mereka kan nggak tahu gitu penonton kita kayak gimana. Tadi itu soal ya penonton mau jalan kaki lah gitu ya. Saya tiba-tiba teringat pernyataan klarifikasi dari bisa di pemerintah lah gitu ya, Provinsi DKI yang menyebut bahwa waktu awal-awal tuh katanya sih, nah ini kan orang yang desain nih langsung nih. Desain awal memang JIS ini kan tidak didesain untuk kemudian atau dia didesain memang untuk kemudian lebih maksimal menggunakan mode transportasi publik gitu ya. Jadi tidak untuk kemudian banyak masuk parkir apa semua tuh. Kalau itu betul. Itu betul. Jadi nggak ada stadion di seluruh dunia dimanapun
yang baik yang lama maupun yang paling baru, kalau ada pun mungkin dia di tengah-tengah kawasan yang kosong gitu ya, yang bisa menampung seluruh penonton, dalam hal ini 80.000 penonton naik kendaraan pribadi. Misalnya satu orang naik mobil aja, satu mobil isinya 5 orang, berarti kita perlu 16.000 parkir. Satu satuan parkir itu luasnya kira-kira 40 meter persegi. Jadi bisa dibayangkan kalau berapa tadi 16.000 kali 40 kan 640.000, artinya 64 hektar untuk parkir. Iya nggak? Baru parkir. Baru parkir mobil itu kalau satu mobil 5 orang. Nah, artinya apa? Artinya memang kita akan sangat mengandalkan transportasi publik dan bus gitu ya. Bus ini yang memang harus ditambah kapasitasnya karena Persija sendiri kalau main itu kalau tandingnya kita ngomong Persija lah ya, busnya bisa ratusan. Tapi kalau misalnya kayak Piala Dunia U17 gini, tentu akan lebih banyak orang yang naik kendaraan pribadi atau diarahkan naik kendaraan umum gitu ya, kayak konser apa segala macam gitu. Karena kan ini bukan seperti Jakmania yang terorganisir gitu ya. Iya, Itu Bisa bisa dikasih tahu. Ya bisa dikelola lah ya bisa dikelola, ya. oleh Jakmanianya lah ya. Iya. Ada korwilnya, ada korjamnya, Betul ya. Ketua sporternya gitu ya. Iya. Panlimanya. Ya, gitu. bisa dicari lah. Ini tolong kasih tahu ya, langsung mereka nyebar gitu. Nah kalau ini penonton individu kayak kita datang gitu ya, sebaiknya emang ada informasi, misalnya parkir di titik A, naik bus dari titik B, ya itu menghindari inilah ya kepadatan di titik stadion itu. Waktu FIFA datang, dia juga rekomendasinya yang waktu untuk U20, kalau stadion ini mau digunakan, radius 1 km harus bebas dari kendaraan pribadi. Artinya yang boleh masuk ke situ, jadi ini kan stadionnya, terus ini jalan ada rel kereta api, ya itu ditutup. Terus ke arah perumahan di sisi selatannya juga ditutup untuk kendaraan pribadi ya. Jadi yang bisa masuk ke situ hanya, terus kemudian 1 km artinya ke barat, artinya ada beberapa area yang memang mobil ya udah nggak bisa masuk dari situ. Ya dari titik 1 km itu bisa dijemput dengan shuttle misalnya. Nah yang boleh masuk ke situ ya VVIP, pemain, VVIP, kemudian Presiden. Ya terus media gitu misalnya. Hal itu mungkin udah ribuan gitu. Udah ratusan lah paling nggak ya, ratusan orang gitu. Jadi kan ada 3 tribun tuh yang bagi yang penggemar bola, penonton bola yang publik umum itu tidak boleh berkendara radius 1 kilo, berarti Dari stadion. Dari stadion. Berarti gitu ya. Untuk kendaraan pribadi, motor, mobil. Jadi bus. Di situ. Ya. Kalau rekomendasi FIFA ya. Tapi kemarin bicara sama Jakman ya nggak mungkin Jakman sejauh itu ya, harus ada kantong parkir bus lah paling nggak kan. Kalau kita bicara kendaraan pribadi kan mobil sama motor aja. Kalau bus harusnya masih bisa. Dan lebih bisa diatur kan. Ya kalau kamu nggak mau ikut aturan, kamu ketinggalan bus gitu aja kan. Oh betul. Ya, harus ada durasi waktu apa sih. Betul. Misalnya kita datang dari mana nih, Kecamatan Pasar Minggu gitu. Biasanya kan mereka koordinatornya gitu loh. Pasar Minggu masuk, datang, berhenti, dapat tempat khusus di titik ini, ya udah nanti jalan gitu. Sorry Pak, ini saya klarifikasi saja penegasannya untuk terakhir ini. Misalnya pertama adalah soal dari sisi security, keamanan penonton gitu di lapangan. Kita bicara di dalam dulu ya, bahwa itu ternyata tidak ada problem gitu ya. Yang penting diklarifikasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan soal catatan, meskipun itu hanya penasehat ya, tapi catatan-catatan dari Burhapol itu Sebenarnya sudah dipenuhi. Cuma dua itu karena situasional juga gitu ya. Ya mungkin saya akan ini adalah apakah dari catatan itu ada klarifikasi dari pihak apalagi anak perusahaan Japro itu sebagai pemegang tender ke Burhapolnya menyatakan oh ini kami tidak bisa karena ini, atau gimana komunikasinya gitu ya? Mereka nutup Burhapolnya sendiri, setahu saya menutup komunikasi sih. Sayangnya ya. Padahal mereka udah ini ya. Saya juga sendiri berkomunikasi, dijawab sekali. Habis itu mereka nggak mau komunikasi lagi. Karena kalau dibuka sebenarnya kita tahu bahwa apa yang disarankan mereka, sekali lagi mereka sangat membantu gitu ya.
apa yang disarankan mereka banyak yang sudah diikuti, ada sebagian yang memang belum dilaksanakan. Kan mereka juga disebut di suratnya itu peta jalan roadmap untuk pengembangan ke depannya gitu. Itu aja sih. Jadi memang apa namanya yang terpenting ya dari keselamatan, keamanan tadi itu udah semua dipenuhi dan standar-standar permintaan lah, requirement sama rekomendasi FIFA. Itu yang penting. Iya. Tutup komunikasi itu kapan Pak? Setelah polemik ini atau? Setelah mereka mengeluarkan surat pernyataan sih. Oh, jadi sekarang sudah close gitu ya? Padahal mereka kan baru ngeluarin pernyataan, dia menambah keruh sebenarnya. Sebenarnya mereka nggak perlu mengeluarkan pernyataan itu, atau pernyataan itu bisa lebih imbang lah, bahwa mereka bukan hal yang bukan pihak yang bertanggung jawab penuh, karena emang ini kerjaan banyak orang sih. Iya. Kalau saya disuruh tanggung jawab ke yang polemik yang masalah rumput ya, kami bukan ahli rumput, tapi kami ahli. Berarti klarifikasi itu keluar, tidak ada komunikasi, diskusi dulu, obrolan dengan teman-teman. Nggak ada, semua kaget. Apa karena mereka ingin cuci tangannya? Nggak, karena mereka terlalu banyak disebut-sebut juga sih, dibawa-bawa lah namanya. Merasa tertekan gitu ya, ada tekanan gitu ya. Iya. Itu yang akhirnya Seolah-olah mereka bertanggung jawab semuanya, padahal peran mereka nggak sebesar itulah. Tapi peran mereka memang sangat membantu kami dalam merancang waktu itu. Karena mereka kan tadi 2018 akhir, berarti udah sebelum kami ikut terlibat sampai Maret 2019 kan di suratnya itu kan. Di media itu akhirnya kemudian seolah-olah orang menanti benar nih. Apa pernyataan dari Bro Haful itu kan? Seolah-olah ini yang harus benar nih. Di situ. Ternyata hanya pernah. Iya, seakan-akan kayak apa yang disampaikan dari Bro Haful itu mutlak ya ini yang benar. Gitu. Kalau ada dua tidak diikuti berarti tidak sesuai standar nih kan? Iya. Jadi sebenarnya tidak ya Pak ya. Insya Allah kami sudah melakukan yang terbaik gitu ya untuk stadion ini, dan ya mudah-mudahan ini hanya polemik yang bisa diselesaikan gitu ya. Secara nggak ada masalah selain teknis standar requirement gitu. Tadi kamu bawa bertanya soal perasaan. Saya ini agak sensitivitas juga gitu ya. Maksudnya ini kan 2019 Pak ya. Dikerja masuk ke 2020 ya kan? Bangunan ini. Itu kan masa pandemi Pak. Di saat semua orang lagi saya cerita tadi Pak. Saya di kompleks saya itu 2 bulan tidak boleh keluar. Orang pesan sayur ini. Tapi kan teman-teman itu kerja itu kan di bangunan itu gimana itu Pak? Tetap pertaruhkan. Ya tetap kerja. Mungkin bukan posisi saya menjawab, tapi pas pandemi memang pukulan sekali ya. Kemudian ada satu tenaga ahli yang ahli untuk atapnya itu meninggal. Jadi COVID? Ya COVID. Jadi kita akhirnya ini masalah struktur, lagi-lagi masalah struktur. Akhirnya bisa terlaksana gitu. Nah pekerjanya sendiri ya waktu itu nggak usah sempat terhenti lah beberapa seminggu atau saya lupa. Tapi akhirnya di dalam kondisi yang serba terbatas ini perjuangan gitu loh. Ya perjuangannya teman-teman kontraktor sih, KSO, Wika Gedung, PP dan Jaya Konstruksi itu memang berat waktu tahun 2020. Berarti selama pandemi sempat berkali-kali juga ke lapangan cek itu. Iya, waktu PSBB sudah mulai dibuka ya kita turun lagi. Pengawasan ya. Tapi kalau pengawasan berkala. Kalau masalah pekerjaan sih jalan terus dengan tahapan-tahapan itu. Tapi memang itu perjuangan teman-teman kontraktor juga lumayan tuh, karena jadwalnya kan dipegang. Iya. Harus selesai. Kalau dia bergeser kan denda. Iya. Ya kan dia bergeser denda dan di satu sisi ada nyawa di pertarungan kan. Iya. Ada yang meninggal. Meninggal karena COVID, bukan karena ini ya. Bukan kecelakaan kerja gitu. Dan meninggalnya bukan karena dia masuk ke ini, bukan karena kerja di di proyek, tapi ya di rumah gitu, karena ketularan lah. Tapi intinya kan di masa pandemi itu mereka tetap kerja kan, tetap ini gitu. Iya. Ya kecuali pas mungkin pada saat tutup pertama ya udah nggak bisa kemana-mana kan waktu hari-hari pertama Maret 2020 gitu kan. Begitu dibuka PSBB pada saat itu terpaksa lembur karena mengejarkan waktu tetap. Betul. Betul. Nggak kebayang sih waktu mulai. Kontraknya berapa tahun Pak itu? Kalau 2019 sampai 2021 kalau salah ya. Ini kan terus kan ada masa pemeliharaan setahun kalau nggak salah. Ini kan menarik kan ada dari BUMN, ada BUMD kan, gabungan gitu Pak ya. Ada pembagian wilayah kerjanya atau
Wah gabungannya. itu mereka gitu mereka ya. yang atur lah. Jelas kalau Bantio, Bantio ini lebih gambar ke saya teknis, harus itu ya. gitu ya. Lebih ke teknis gambar dan pengawasan aja kali ya. Siap. Pengawasan berkala lah, istilahnya pengawasan berkala. Dan dan tim ini kan rancang bangun, jadi kamu sebenarnya ikut di tim itu juga. Iya. Ada puluhan orang lah. Tadi tim kami aja ada berapa? Udah banyak gitu ya. Tim Pengawasan berkala harusnya Bantio banyak yang aktif berkomunikasi dengan Bro Hafal kan? Pada saat pembangunan sih sebenarnya udah intens. Tadi kan enggak, Buru Hafal justru selesai sebelum pembangunan kan. Oh iya. Kalau di surat tadi kan. Jadi udah nggak ada. Jadi pada saat pembangunan mereka udah nggak ada. Enggak. Berarti data yang tadi betul-betul sebelum gitu ya, di prah gitu. Iya. Dan semua udah masukkan dalam gambar, diikuti perencanaannya. Master plan-nya memang ada yang harus disesuaikan tadi ya karena kondisi lokal, karena ini gitu ya. Kalau di sana kan udah lebih tertib, orang udah. Tapi Bro Hafal tahu itu Pak, ada perubahan karena kondisi lapangan, perubahan desain itu Bro Hafal tahu. Saya sih nggak pernah berkomunikasi tentang perubahan karena memang sudah habis masa kerjanya mereka gitu. Mereka hanya membantu waktu kita bikin basic design. Mungkin ada yang pengen disampaikan dulu Pak? Closing statement. Closing statement dari Pertama saya mengucapkan terima kasih. Ya seperti saya sudah sampaikan, mudah-mudahan polemik ini cepat berhenti. Saya juga ikut berdoa agar Piala Dunia U17 bisa sukses dan JIS jadi salah satu bisa dipakai lah. Jadi salah satu venue dengan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan dan yang sedang dilakukan. Terima kasih. Masa Piala Dunia Pak ya? Iya, akhirnya Piala Dunia tidak ada di Jakarta kan? agak sayang aja ya. Mentang-mentang ibu kota negara sudah mau dipindahin gitu. Masih tahun depan. Kalau jadi. Ya, baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak juga Pak sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Syam juga sudah hadir. Terima kasih banyak karena sudah speak up di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.